ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan olehnya. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Maka terkhusus seperti malam Jumat seperti ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, maka keutamaan-keutamaan yang sangat banyak akan kita peroleh. Di mana dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalasnya dengan satu salawat yang kita peruntukkan untuk Nabi, Allah akan balas dengan 10 kali salawat. Kemudian juga dengan bersalawat kepada Nabi SAW itu akan mendatangkan pahala, karena salawat itu sendiri adalah ibadah. Begitu pula dengan bersalawat kepada Nabi SAW, maka itu akan menjadikan kita memiliki peluang besar untuk bisa meraih syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Ya. Nah, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Juz' Amma. Itu kita akan lanjutkan pembahasan kita dari surah At-Tariq. Pada pekan yang lalu kita sudah bahas beberapa ayat dari surah At-Tariq ini. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan yang datang di malam hari. Di sini di ayat pertama ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan langit, bersumpah juga dengan makhluk-makhluk, ya khususnya benda-benda langit yang datang di malam hari, baik itu dari bintang-bintangnya, dari planet-planetnya. Ya, maka seperti yang sudah kita sampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehendaknya untuk bersumpah dengan apapun dari makhluk-makhluknya. Adapun kita, maka kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma adraka mat-tariq."
Dan tahukah kamu apa yang datang di malam hari? Ini pertanyaan litanbih, supaya kita lebih memperhatikan ayat-ayat yang akan disebutkan setelahnya. Jadi wama adalah kamat tarik. Tahukah kalian apa yang datang di malam hari itu? An-najmus saqib. Itu adalah bintang yang cahayanya menembus. Atau dalam tafsir Ibnu Abbas beliau mengatakan bintang yang cahayanya terang benderang. Kalau As-Saddi mengatakan ya maksudnya An-Najmut Thaqib adalah bintang yang menembus syaitan-syaitan yang ingin mencuri berita dari langit. Nah, seperti yang kita sudah sampaikan bahwasanya bintang itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk tiga hal. Pertama, sebagai hiasan bagi langit. Kemudian yang kedua, untuk melempari syaitan-syaitan yang ingin mencuri berita dari langit. Kemudian yang ketiga adalah sebagai petunjuk. Ya, sebagai petunjuk bagi penduduk bumi. Yang dengan bintang itu mereka bisa melihat ya arah-arah. Kemudian ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu nafsin 'alaiha hafidh." Yang artinya tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Ya, penjaga di sini bisa berarti dua. Pertama adalah penjaga dari malaikat yang memang tugasnya menjaga kita. Ya, maka disebutkan setiap kita dari manusia ini ada yang menyertai kita dari malaikat yang menjaga kita, yang membisiki kebaikan-kebaikan kepada kita. Kemudian juga ada juga yang selalu menyertai kita dari kalangan jin, dari syaitan yang selalu membisiki keburukan kepada kita. Jadi hafiz bisa berarti malaikat yang menjaga ya manusia, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, lahum mu'aqibatun min baini yadayhi yahfazunahu min amrillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang mu'aqibat, yang bergiliran, yang tugasnya adalah menjaga manusia. Atau makna dari hafiz adalah malaikat raqib dan atid yang selalu standby, yang selalu ready, selalu siap untuk mencatat semua amal perbuatan yang kita lakukan, baik itu perbuatan anggota tubuh kita, ucapan lisan kita, bahkan semua yang terbesit dalam hati kita dari niat-niat baik ataupun niat-niat buruk, semua tercatat rapi, dicatat oleh malaikat raqib dan atid kiraman katibin. Ya, untuk kemudian nanti di hari kiamat kita akan diberikan catatan-catatan amalan itu. Nah, kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Hendaknya manusia itu melihat atau memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ya, jadi kita sebagai manusia ini supaya kita nyadar diri, supaya kita tahu diri, maka perhatikan kita ini dari apa sih diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita kada sombong, supaya kita tidak angkuh, tidak congkak. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaknya manusia itu melihat, memperhatikan dari mana atau dari apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuliqa min ma'in dafiq." Sungguh manusia itu telah diciptakan dari air yang memancar, itu air mani. Maka faidah fikih yang disebutkan oleh para ulama ya dari ayat ke-6 ini untuk membedakan mana air mani, mana
madhi, mana, wadi, itu salah satunya adalah dengan melihat ayat ini. Ya, jadi yang keluar dari kita, ya, atau mungkin laki dan perempuan, itu setidaknya ada 4 jenis air yang keluar dari kubul bagian depan kita. Pertama tentunya adalah air kencing. Ya, jelas itu najis. Dan orang yang keluar kencingnya maka wajib baginya untuk berwudu kalau hendak sholat. Kemudian yang kedua ada mani. Nah, kalau mani itu ciri-cirinya ini, mimma'in dafiq, dia sifatnya keluarnya itu dengan memancar. Ya. Kemudian ada namanya, dan air mani ini kalau keluar, seseorang wajib untuk mandi junub. Ya, wajib untuk mandi junub ketika dia hendak mengerjakan sholat, ya, atau mengerjakan ibadah yang lain seperti tawaf, baca Quran dan seterusnya. Bahkan baca Quran itu tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang dalam kondisi junub. Ya. Kemudian ada namanya madhi. Kalau madhi ini dia keluarnya sebelum keluar air mani. Ya, ketika seseorang misalnya, ya maaf kata, bercumbu dengan istrinya, ya, maka sebelum air mani keluar ada namanya madhi yang keluar. Madhi itu najis. Dan kalau keluar wudu seseorang itu batal dan tidak wajib bagi dia mandi junub. Ya, itu namanya madhi. Setelah keluar madhi baru keluar mani. Kemudian baru keluar namanya wadi. Ya, wadi itu ya kayak air yang cairan yang lengket, kental, itu biasanya keluar setelah mani. Atau biasanya keluar setelah orang kencing, setelah maninya keluar. Itu namanya wadi, dan itu hukumnya najis dan juga membatalkan wudu, tapi tidak mewajibkan mandi junub, gitu. Ya, ini perlu kita sama-sama pahami supaya kada salah paham. Ya, yang keluar madhi padahal dianggap mani sehingga dia mandi junub, padahal kada wajib sebenarnya, cukup dia berwudu. Sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kanat ibnati minni. Aku adalah seorang laki-laki yang sering keluar madhinya, maka aku malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena anak beliau adalah istriku, kata Ali bin Abi Thalib. Maka aku pun minta tolong kepada Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Hendaknya dia, Ali bin Abi Thalib itu mencuci, ya, membasuh, membersihkan kepalanya, kemudian dia berwudu. Jadi tidak perlu junub. Tidak perlu mandi junub maksudnya begitu. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya mani itu hukumnya suci. Ya, suci. Tidak seperti air kencing, madhi dan wadi. Itu semua najis. Kalau kena pakaian, kada boleh pakai sholat. Ya, tapi kalau mani itu pada dasarnya adalah suci. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak bersihkan. Sama dengan, ya maaf kata, ingus. Ingus suci apa enggak? Ingus najis apa kada? Kada. Cuman kan kalau kena pakaian kita, ya kita akan bersihkan. Walaupun itu tidak najis begitu. Jadi mani itu ya sesuatu yang suci, bukan najis. Nah, jadi kembali ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, khuliqa min ma'in dafiq. Jadi manusia itu hendaknya menyadari bahwasanya mereka itu diciptakan dari air mani yang memancar. Ya, maka oleh karena itu, ya, para jamaah yang
mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, seperti yang kita katakan tadi, ya tidak semestinya dan tidak pantas bagi kita untuk sombong, untuk angkuh, untuk congkak. Karena sejatinya kita itu diciptakan dari air yang hina. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nakhluqukum min ma'in mahin." Bukankah kami telah ciptakan kalian wahai manusia dari air yang hina? Ya, bahkan seperti yang kita sudah sampaikan, ucapan dari Al-Hasan Al-Basri, dia mengatakan apa? Kaifa yatakabbaru man kharaja min sabilil bauli marratain. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, bagaimana bisa sombong ya seorang manusia yang dianya itu keluar dari jalan kencing 2 kali. Itu pertama adalah ya ketika dalam bentuk mani ya keluar, kemudian yang kedua adalah ketika dilahirkan. Maka atas dasar apa kemudian kita sombong? Seorang salaf yang lainnya, seorang salafus saleh yang lainnya mengatakan, bagaimana manusia itu bisa sombong sedangkan dia kemana-mana bawa kotoran, kotoran dalam perutnya. Nah, dan para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalam ayat-ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita supaya kita tidak sombong dengan diri kita ini. Bahwasanya penciptaan kita itu tidak ada apa-apanya dibanding penciptaan langit. Sebagaimana yang Allah firmankan, "A'antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha?" Wahai manusia, apakah penciptaan kalian itu lebih rumit ataukah penciptaan langit? Dunia langit yang lebih besar. Ya. Begitu pula dalam ayat yang lain Allah berfirman, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas." Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Sehingga apa? Sehingga ya kita nggak pantas sombong. Kita ini nggak ada apa-apanya dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, apalagi dibandingkan dengan malaikat dan seterusnya. Ya. Jadi khuliqa min ma'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Kemudian ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Di mana air mani itu keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada wanita. Ya, yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Jadi sulbi itu adalah tulang punggung, ya, tempat asal spermanya laki-laki. Sebaliknya atau berikutnya, at-tara'ib itu adalah tulang dada wanita yang darinya berasal ovum atau sel telur wanita. Ini para jamaah yang muliakan membuktikan kepada kita tentang kebenaran Al-Quran. Dan ini terbukti betul. Ya, di zaman modern sekarang ini, setelah ada peralatan-peralatan canggih, bahwasanya memang air mani laki-laki itu berasal dari tulang punggungnya, dari tulang sulbinya. Begitu pula wanita. Ya, ovum sel telurnya itu dari tulang dadanya. Bahkan ada penelitian, ya, studi genetik mengatakan bahwasanya cikal bakal, ya, alat reproduksi pada manusia itu berasal dari sel-sel pembentuk tulang belakang dan tulang dada. Ya, ini terbukti sekarang. Dan ini sudah disampaikan dalam Al-Quran 1400 sekian tahun yang lalu. Yang dimana pada saat itu tidak ada mikroskop, tidak ada apa-apa.
Ya, dan Nabi SAW tidak tahu apa-apa. Ya, tapi kenapa beliau bisa menyampaikan ya hal ini begitu detail? Itu semua karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan kepada kita kebenaran dari kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau itu tidak berkata melainkan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ini juga sebagai bukti bagi kita tentang kebenaran Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Jadi air mani itu keluar dari tulang sulbi laki-laki, itu tulang punggung, kemudian wanita dari tulang dadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu ala raj'ihi laqadir. Ayat ke-8 yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar kuasa untuk mengembalikan manusia, ya, untuk menghidupkan manusia setelah mati. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya ayat ini atau surah At-Tariq ini adalah surah Makkiyah, diturunkan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengingkari tentang hari kebangkitan. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak orang-orang kafir Quraisy itu berpikir bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia dari awal mula yang tidak ada menjadi ada, tentunya akan lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan mereka, untuk membangkitkan mereka, untuk menghidupkan mereka untuk yang kedua kalinya. Lebih mudah bagi Allah. Maka innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk mengembalikan manusia, untuk menghidupkan mereka yang kedua kalinya setelah mereka mati. Ya, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam surah Ar-Rum, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh wa huwa ahwanu alaih. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Dan dia pula yang akan mengulangi, dan pengulangan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini semakin memberikan keyakinan kepada kita bahwasanya hari kebangkitan itu pasti ada. Kita itu akan dibangkitkan, dihidupkan untuk yang kedua kalinya nanti di hari kiamat. Ya, jangan sampai kita mengikuti jejak orang-orang kafir Quraisy yang mereka ingkar kepada hari kebangkitan. Maka dalam surah Yasin, ya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang orang-orang kafir Quraisy. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim. Dan mereka memberikan perumpamaan, ya, itu dengan membawa tulang belulang. Jadi disebutkan orang-orang kafir Quraisy itu membawa tulang belulang dari kuburan yang sudah lapuk. Mereka datang, ya, kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Wahai Muhammad, memangnya siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang ini yang sudah lapuk seperti ini? Siapa yang mampu? Kata orang-orang kafir Quraisy. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan ayat ini, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in qadir. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang akan menghidupkannya dialah yang menciptakannya pertama kali, dan dia mampu atas segala sesuatu. Ya, maka para jamaah yang Allah muliakan, wajib bagi kita untuk mengimani
tentang hari kebangkitan, di mana kita akan dihidupkan untuk yang kedua kalinya setelah sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Kemudian kita semua bangkit di padang mahsyar, lantas kemudian akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap apa yang kita lakukan. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tublas sarair, yang artinya pada hari dinampakkan segala rahasia-rahasia. Ya, artinya semua yang kita rahasiakan di dunia ini, yang ada dalam hati kita, ya, dari niat-niat yang buruk yang ada pada hati kita, dari kebencian, kedengkian, permusuhan, itu semua akan dibongkar, akan ditampakkan nanti di hari kiamat. Yauma tublas sarair. Ya, maka oleh karena itu, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, wajib bagi kita untuk memperhatikan hati kita ini. Ya, bahkan semestinya perhatian kita terhadap amalan hati kita ini hendaknya lebih daripada amalan zahir kita. Karena sebagian orang kadang hanya mementingkan zahirnya saja, hanya mementingkan ibadah-ibadah yang sifatnya zahir, sedangkan ibadah-ibadah hati kadang dia tidak pedulikan. Padahal itu semua nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Jadi yauma tublas sarair, pada hari di mana segala sesuatu dari yang disembunyikan oleh manusia dalam hatinya, itu semua akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, maka perhatikan hati kita ini, jangan sampai kemudian kita penuhi hati kita dengan penyakit-penyakitnya, baik itu dari riya, dari sum'ah, ya, dari keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan tauhid, ya, begitu pula dari kebencian, kedengkian, permusuhan dan seterusnya. Karena ternyata, ya, para jamaah yang dimuliakan, kebencian, kedengkian, permusuhan itu bisa menghalangi kita dari mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah berhak untuk mendapatkannya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wal khamis fayaghfiru li jami'i ibadi la yusyrikuna billahi syai'a illa rajulan kana bainahu wa bain akhihi syahna fayaqul awdiru hadaini hatta yasliha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan hari Kamis. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua hamba-hambanya yang mentauhidkannya, yang tidak berbuat kesyirikan. Jadi selama dia bertauhid, selama dia tidak pernah berbuat syirik, langsung dapat pengampunan dari Senin dan Kamis. Illa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali seseorang yang antara dia dengan saudaranya ada syahna. Syahna itu adalah kedengkian, permusuhan, kebencian, ada dendam. Nah, itu yang akan menghalangi dia dari mendapatkan pengampunan itu. Sehingga dikatakan kepada orang ini, tunda dulu pemberian pengampunan kepada orang ini sampai dia berdamai dengan kawannya, sampai dia akur lagi dengan kawannya, sampai dia baikan kembali dengan kawannya, baru berikan dia pengampunan. Nah, ini para jamaah yang mulia-muliakan menunjukkan kepada kita pentingnya kita menjaga hati kita ini. Ya,
dari segala penyakit-penyakitnya. Karena nanti semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yauma tublas sarair. Itu pada hari di mana ya semua rahasia-rahasia yang dipendam dalam hati seorang akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lahu min quwwatin wala nasir." Yang artinya maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu kekuatan. Begitu pula tidak ada bagi mereka seorang penolong. Nah, kata Syekh di sini, ay annal insan fi yaumil qiyamah laisa lahu quwwatun wala nasir. Jadi manusia nanti di hari kiamat itu tidak memiliki kekuatan, tidak juga memiliki penolong. Al-quwwah amrun min dhatil insan, wan nasir al-mu'in min khariji. Kekuatan yang dinafikan pada ayat 10 ini, yang ditiadakan pada ayat 10 ini, kekuatan itu bersumber dari diri kita. Sedangkan nasir, pertolongan, itu bersumber dari orang lain. Ya, faka'annahu yaqul, maka seolah-olah ayat ini menyampaikan kepada kita, huwa ajizun fi dzalikal yaum bal huwa fi adna darajatil ajzi. Jadi kondisi kita manusia nanti di hari kiamat betul-betul dalam kondisi lemah. Karena kekuatan kita nggak miliki dari diri kita, penolong juga dari orang lain nggak ada. Sehingga apa? Kondisi kita betul-betul lemah. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Kita di dunia ini, kalaupun mungkin kita dalam kondisi lemah, masih ada kawan kita yang nolong. Ya masih mending. Nah ini, fama lahu min quwwatin wala nasir. Kekuatan dari dirinya, dari awaknya sendiri nggak ada. Penolong pun dari orang lain nggak ada. Sehingga kita kondisinya lemah. Ya, maka oleh karena itu dalam ayat-ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hal ini, bahwasanya nanti di hari kiamat yang bisa menyelamatkan kita itu hanyalah amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun." Surah Al-Mu'min. Dan apabila sangkakala ditiup, itu hari kiamat terjadi, lantas manusia dibangkitkan, maka pada saat itu nasab-nasab itu sudah enggak ada. Dan mereka pun tidak akan saling menanya antara yang satu dengan yang lainnya. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Ya, tidak ada yang ingin saling menolong, khususnya ketika kita berada di padang mahsyar itu. Makanya dalam surah Abasa juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi." Pada hari seorang itu akan lari dari saudaranya. Dia tahu ini saudaranya, tapi dia nggak peduli, bahkan lari. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Bahkan dia akan lari dari ibunya, dari bapaknya. Dia tahu ini bapaknya, ini ibunya, tapi dia menghindar. Wa sahibatihi wa bani. Bahkan dia akan lari dari istri dan anak-anaknya. Mereka sering mengenal, kita sering mengenal. Ya tahu kita, ini istri kita, ini anak-anak kita, tapi nggak ada yang saling memperdulikan. Ya, semuanya sibuk. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya. Jadi tidak ada penolong. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka pada saat itu mereka betul-betul tidak ada kekuatan dan tidak ada penolong. Jadi yang hanya bisa menyelamatkan kita, ya setelah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, itu adalah
amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Ya, maka oleh sebab itu para jamaah yang dimuliakan, persiapkan diri kita di dunia ini, perbanyak amal soleh, sehingga tatkala nanti di hari kiamat, tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dalam kondisi memiliki bekal yang cukup. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Dan ini juga sekaligus sebagai bantahan ya ayat 10 ini, fama lahum min quwwatin wala nasir. Bantahan bagi sebagian orang. Ya, sebagian orang yang kadang seperti mengobral surga. Ya, menganggap seolah-olah surga itu kayak miliknya dia. Ya, dia katakan kepada pengikutnya, nanti kalau kalian ada apa-apa di akhirat, ya sebut nama saya. Ya, bukan ada mengatakan nanti kalau di kuburan ditanya oleh Munkar dan Nakir, sebut nama. Ada yang bilang sebut nama Gufron. Ya. Sebut selamat katanya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Bisa sampai seperti itu ucapannya. Dan padahal Allah berfirman, "Fama lahum min quwwatin wala nasir." Ada pula yang katanya ketika ada seorang yang ibadahnya amburadul, suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat, tapi dia cinta ya kepada Fulan bin Fulan, maka si Fulan bin Fulan itu ketika dia meninggal, dia tulis secari kertas, ditaruh di kain kafannya. Ya, disuruh nanti kalau kamu ditanya di kuburan, tinggal kasih kertas ini, aman. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri mengatakan kepada anak beliau sendiri, Fatimah, darah daging beliau. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Fatimah, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah, engkau minta kepadaku dari harta di dunia ini sekehendakmu. Kalau aku punya, aku akan berikan. Adapun nanti di hari kiamat, aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti itu Nabi SAW ajarkan kepada anak beliau sendiri, darah daging beliau sendiri, Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, Nabi SAW tidak mengatakan, Fatimah, ini kan anak, udah santai aja, aman. Enggak. Nabi SAW mengatakan demikian. Di dunia ini kau minta kepadaku apapun dari harta, aku akan berikan kalau aku mampu. Tapi nanti di akhirat aku tidak bisa menolong di hadapan Allah. Begitu pula yang beliau katakan kepada keluarga beliau yang lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang amal perbuatannya menjadikan urusannya lambat di akhirat, menjadikan proses hisabnya sulit di akhirat, maka nasabnya itu tidak bisa menolong dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Ya, contoh yang lain juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, yalqa Ibrahimu abahu azara yaumal qiyamah. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu nanti berjumpa dengan ayahanda beliau di hari kiamat. Kita tahu ayahanda Nabi Ibrahim wafat dalam keadaan musyrik, kafir, ingkar, tidak beriman. Apa kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya? Alam aqul laka alla ta'sini, wahai bapakku, bukankah aku dari dulu bilang sama Anda agar Anda itu jangan menentangku? Ya, nah maka sekarang yang terjadi seperti ini Anda dapatkan. Maka apa kata bapaknya Nabi Ibrahim? Al-ana la a'si. Kata beliau, ya kata dia, sekarang saya tidak akan menentangmu lagi wahai Ibrahim.
Kemudian Nabi Ibrahim menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, "Ya Allah, innaka wa'adtani alla tukhzini yawma tab'atsu ibadak wa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad," kata Nabi Ibrahim. Wahai ya Allah Tuhan, sesungguhnya Engkau telah menjanjikan kepada bahwasanya aku ini Engkau tidak akan hinakan di hari kiamat. Aku ini Engkau tidak akan jadikan sedih di hari kiamat, ya Allah. Dan sungguh tidak ada sesuatu yang paling menjadikan aku sedih melainkan bapakku dimasukkan ke dalam api neraka. Artinya tolong bantu ya supaya bapakku itu bisa keluar dari neraka masuk surga bersama. Apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah wahai Ibrahim, sesungguhnya aku itu telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Maka Nabi Ibrahim tidak bisa menolong bapak. Nah, ini semua para jamaah yang Allah muliakan yang menunjukkan kepada kita bahwasanya nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa menolong kita setelah rahmat dan kasih sayang Allah selain dari amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Adapun nasab kita ya dan yang lainnya dari yang kita banggakan, harta benda, jabatan di dunia ini, itu semua tidak akan bisa menolong kita. Maka mari kita yang masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, kita gunakan sebaik mungkin umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala kita diwafatkan nanti kita sudah memiliki bekal yang cukup. Ya, demikian yang ulun bisa sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.